Apa arti kebahagiaan? Wah. Ini panjang ini ya. Versinya masing-masing. Orang punya sudut pandangnya masing-masing. Ada orang yang menganggap bahagia itu Ustaz, uangnya banyak. Kalau nggak ada uang, menderita. Gitu ya. Ada yang mengatakan bahagia itu Ustaz, kalau bisa apa-apa. Ya, mau makan enak bisa, mau ini bisa, mau itu bisa, ini bisa, dan orientasinya dunia. Ada yang mengatakan loh, yang namanya bahagia itu Anda merasakan bahagia dengan ya versinya Anda. Ada orang yang senang melihat alam gitu ya. Ya, dia traveling dengan mobilnya di alam-alam luar yang indah itu, dia bahagia. Ada yang naik ontel, sepeda ke gunung-gunung, dia bahagia. Gitu ya. Loh, ada orang main bola bahagia. Gimana? Senang dengan teman-temannya, olahraga bahagia. Jadi itu kacamata siapa? Masing-masing orang. Gitu ya. Yang paling penting itu kacamata syariat. Ya, apa yang dikatakan sa'adah dalam pandangan syariat. Itu yang paling penting. Dan Islam memberikan ranah yang begitu luas bagi kaum muslimin untuk menggapai bahagia di dunia dan di akhirat. Yang namanya bahagia tergantung kondisinya itu. Ketika antum mendapatkan rezeki yang lapang, usahanya lancar, bahagia itu ketika Anda bisa menjadi hamba Allah yang syakir, syukur nikmat. Anda bisa menikmati kenikmatan. Dan itu bahagia, syukur sesuai dengan yang dibimbingkan dalam Islam. Anda mendapatkan ujian dan cobaan, Anda sabar, sabarnya Anda itu kebahagiaan. Itu anugerah yang paling luas bagi hamba tadi. Dikatakan ma u'tiyal 'abdu 'ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Kala itu ketika dia kondisinya sedang kolab, sedang banyak musibah, banyak cobaan, banyak ujian, dia sabar. Itu anugerah terbaik untuk sang hamba, anugerah paling luas bagi hamba tadi. Itu nas hadis. Dengan sabar dia akan berbahagia. Kok bisa Ustaz? Bisa. Yang merasakan adalah orang yang betul-betul sabir, sabar ketika ada musibah. Itu bahagia di hati yang paling dalam. Antum merasakan ketenteraman, kedamaian, ketawakan yang sangat tinggi kepada Allah Jalla wa Ala. Antum enggak gelisah, enggak guna-gulana, enggak risau. Sabar. Itu di sini. Nyaman, nikmat rasanya sudah. Hal yang tidak bisa antum ceritakan, tidak bisa diganti dengan apapun. Di sini tempatnya. Yes ya. Loh kok diem? Nah itu. Bahagia dunia ketika duniawiya Anda itu mubah, halal, thayyib. Engkau cari dari cara-cara yang hal yang thayyib, kau bergunakan untuk perkara hal yang thayyib. Itu namanya bahagia. Ketika dimasuki perkara yang haram, Anda akan menderita. Hadza itu dunia ya kan. Anda bisa zuhud, Anda bisa qanaah, itu bahagia. Tergantung keadaannya masing-masing. Antum bahagia ketika antum agamanya itu benar, aral haq. Anda di atas jalur yang lurus, bukan orang yang menyimpang. Itu bahagia agama.
Akidahmu benar, tauhidmu benar, prinsip sunnahmu benar, manhajnya kamu benar, ibadahnya kamu benar, akhlak kamu benar, alal haq, itu bahagia. Hanya dirasakan oleh ahlul haq, oleh ahlus sunnah yang betul-betul paham kebenaran. Itu membahagiakan sekali. Paham tuh? Puncak kebahagiaan ketika Anda wafat meraih husnul khatimah. Ditambah lagi di alam kubur mendapatkan naimul qabr. Puncaknya ketika Anda meraih al-jannah. Itu puncak kebahagiaan. Jadi bukan materi, bukan duniawi. Tetapi duniawi yang terarah, diniyah yang lurus, ukhrawiyah yang cerah. Kita nggak mengharamkan dunia. Duniawiyahnya terarah. Diniyahnya terbimbing, ukhrawiyahnya cerah dikarenakan meraih al-jannah. Itu namanya bahagia. Kok diem? Bisa meresapi tidak? Antum kondisi apapun ini prinsipnya kamu akan bahagia. Kamu kaya bahagia karena kamu syukur. Kamu miskin kamu bahagia karena kamu sabar. Hidupnya kamu pas-pasan, kamu bahagia karena kamu qanaah. Hakala. Jadi bahagianya itu syar'i, bukan fata morgana gitu. Dan ini bahagianya berujung kepada diniyahnya antum. Nah, diniyah kamu lurus, benar, enggak menyimpang, dan ukhrawiyah antum. Dipahami enggak? Paham tuh? Nah, apa gunanya bahagia main bola, seneng bahagia, berkuis sikile bodol. Loh kok bisa terlalu sangar mainnya. Sampai gapraan bodol sikile iki. Apa bahagia? Sengsara. Ya enggak? Sengsara. Makanya bahagianya dengan pandangan syariat barakallahu fikum. Jadi bahas dari para ulama dalam pembahasan asbabus sa'adah, sebab untuk meraih sa'adah. Ada sa'adah di dunia, ada sa'adah duniawiyah, diniyah, ukhrawiyah. Barakallahu fikum. Paham enggak? Antum sudah pernah merasakan enggak bahagianya seorang santri? Belum. Berarti belajarnya antum belum mempeng gitu. Yang semangat, yang mempeng, antum kerahkan semua kemampuan antum, berjuang, berkorban, yang ikhlas, yang tulus, yang jujur. Antum akan merasakan sebuah kenikmatan tertentu yang tidak bisa antum lukiskan dengan kata-kata. Hanya antum yang merasakan itu. Ini diganti dengan dunia wafiyah itu gak bakal mau. Hei, para santri. Sudah belum? Hah? Kalau orang yang sudah menikah, anak kasih sedikit gambarannya. Sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya anak. Terkait dengan ilmu yang dia rasakan tadi. Dia mengkaji, dia membaca, dia menelaah, dia membahas. Lupa istri. Lupa anak. Jika dengan dia merasakan betapa nikmatnya, betapa lezatnya bergulat dengan ilmu. Dia membaca, dia mengkaji, dia menelaah, dia membahas begitu. Ini gak eling bojo, gak eling anak, wis lali kabeh. Dia merasakan betapa nikmatnya ilmu. Nanti baru sampai ke sana. Loh, belum merasakan? Harus Anda merasakan. Itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Perlu keikhlasan, perlu kejujuran. Bukan dengan leha-leha, bukan dengan cara yang bernikmat-nikmat. Anda pernah membaca sejarahnya, biografinya para ulama dan para masyayikh? Membaca misalkan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Lagi di maktabah, di perpustakaan begitu. Lagi mengkaji sebuah ilmu. Masya Allah. Rujukannya ada di ujung sana. Karena besar perpustakaannya, belok ke sana, naik tangga, di atas sana. Itu membaca sambil di atas itu, nggak turun ke bawah. Waktu kita buang, dibaca sini, itu di tangga.
di tangga ini. Masya Allah, gitu bacaan. Itu merasakan yang namanya lazzatul ilm, lezatnya ilmu. Itu bahagianya tidak bisa ditukar. Itu seadahnya para ulama, para fuqaha, para tulabul ilm yang merasakan lezatnya ilmu. Bahagia banget. Itu nyonya iri sama antum. Yang antum merasakan bagi dia ini lebih membahayakan daripada madu. Istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Lebih baik engkau punya istri kedua atau ketiga atau keempat daripada yang satu ini. Nek wis kena iki, aku golek popo wis, enggak dapat jatah apa-apa wis. Sudah merasakan sampai situ? Kalau belum rasakan, Anda akan mendapatkan sa'adah yang luar biasa. Bil ilm, itu dengan ilmu, belum dengan amal soleh, dengan yang lain-lainnya, itu luar biasa. Dan tempatnya di sini, sa'adah fil qalb. Jadi jangan dibayangkan bahagia itu yang kamu kecap, yang dimakan, yang dihirup, yang dipandang, itu materi, fata morgana itu. Pakaian tapi yang halal, yang mubah, yang thayyib, yang barakah, barakallahu.